Baik, selamat pagi. Pada konten kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan dari uji kompetensi 5, yaitu memproses dokumen kas di bank. Materi pokok pembelajarannya itu perbedaan saldo kas dan saldo bank. Lalu tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan penyebab perbedaan saldo kas dan saldo bank. Poin yang kedua, mengidentifikasi kasus yang memengaruhi saldo kas bank. Baik, sekarang kita mulai dari poin yang pertama, mulai dari faktor penyebab perbedaan. Apabila semua transaksi yang berkaitan dengan kas dicatat oleh perusahaan dan bank, maka saldo kas menurut catatan perusahaan harus selalu sama dengan saldo kas dalam rekening koran bank. Kadangkala saldo kas menurut catatan perusahaan pada tanggal tertentu tidak sama dengan saldo kas yang tercatat dalam rekening koran bank. Transaksi yang menyebabkan perbedaan pencatatan perusahaan dengan catatan menurut rekening koran yaitu sebagai berikut. Pertama, setoran dalam perjalanan atau deposit in transit, yaitu transaksi yang sudah dicatat perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank. Setoran yang telah dicatat perusahaan menjadi penambah saldo cash in bank tetapi belum masuk dalam catatan rekening koran bank. Untuk tujuan rekonsiliasi bank, setoran dalam perjalanan ini bersifat mengoreksi, menambah besarnya saldo cash in bank menurut rekening koran. Lalu ada dua kemungkinan penyebab perbedaannya, yaitu pertama, setoran perusahaan belum diterima oleh bank saat rekening koran pada bulan tersebut ditutup dan dilaporkan kepada perusahaan. Itu penyebab yang pertama. Lalu berikutnya, penerimaan kas oleh perusahaan sudah dicatat dalam pembukuan perusahaan tetapi uangnya belum dikirim ke bank. Itu dua kemungkinan penyebab perbedaannya. Lalu poin yang ke B, cek dalam peredaran atau outstanding check, yaitu cek telah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum diuangkan oleh pemegangnya ke bank. Perusahaan telah mencatat dalam pembukuannya dengan mengurangi besarnya saldo cash in bank sebagai pembayaran utang ke kreditur dengan menggunakan cek. Tetapi sampai dengan akhir bulan, kreditur tersebut belum mencairkan ke bank, sehingga saldo cash in bank menurut rekening koran bank belum mencerminkan pembayaran tersebut. Untuk tujuan rekonsiliasi, cek yang masih beredar ini bersifat mengoreksi,
mengurangi besarnya saldo cash in bank menurut rekening koran. Poin yang ke-C, cek tidak cukup dana, yaitu saat menerima cek dari pelanggan, perusahaan mencatatnya dengan menambahkan besarnya penerimaan ke dalam saldo cash in bank dengan cara mendebit cash in bank dan mencatat di sebelah kredit piutang usaha atas nama pelanggan. Cek yang store di bank ternyata ditolak oleh bank karena tidak cukup dana. Untuk tujuan rekonsiliasi, cek yang dikembalikan oleh bank bersifat mengoreksi, mengurangi, dan dikembalikan kepada pelanggan bersangkutan, yaitu dengan cara memunculkan kembali piutang usaha dan mengkredit cash in bank. Lalu poin yang ke-D, penagihan piutang wesel beserta bunganya lewat bank yang belum dicatat oleh perusahaan baru mengetahui hasil penerimaan tagihan piutang wesel serta bunganya melalui bank saat menerima rekening koran atas bulan di mana piutang wesel ditagih. Untuk tujuan rekonsiliasi, perusahaan saldo cash in bank menurut catatan perusahaan agar sama dengan catatan bank. Caranya mendebit cash in bank sebesar nilai nominal wesel tagih ditambah bunganya serta mengkredit piutang wesel pelanggan bersangkutan dan mengkredit akun pendapatan bunga atas wesel tagih tersebut. Lalu poin yang ke-E, bunga bank atas saldo rekening perusahaan yang mengendap atau sering dikenal sebagai jasa giro. Perusahaan mengetahui hasil pendapatan bunga atas saldo rekeningnya yang telah mengendap selama bulan berjalan pada saat perusahaan menerima rekening koran. Perusahaan belum mencatat hasil jasa giro yang dihasilkan. Perusahaan menambah saldo cash in bank menurut catatan perusahaan. Menambah saldo cash in bank menurut catatan perusahaan agar sama dengan catatan bank. Caranya mendebit cash in bank dan mengkredit pendapatan bunga sebesar jasa giro yang diperoleh. Lalu bagian F, beban jasa bank atau bank service charge. Beban ini meliputi beban administrasi, beban clearing, beban penagihan piutang lewat bank, beban cetak buku cek, dan beban lainnya sehubungan dengan pemanfaatan fasilitas atau jasa yang diberikan bank. Perusahaan mengetahui besarnya beban administrasi saat menerima rekening koran untuk tujuan rekonsiliasi atas saldo cash in bank. Menurut catatan perusahaan agar sama dengan catatan bank. Caranya mendebit akun beban administrasi lainnya dan mengkredit akun cash in bank sebesar biaya administrasi yang dibebankan. Lalu poin yang ke-G, kesalahan dalam pencatatan atau error in recording. Perusahaan perlu membuat jurnal koreksi dalam pembukuannya apabila kesalahan pencatatan dilakukan oleh pihak perusahaan. Untuk tujuan rekonsiliasi bank, jika jumlah tertentu salah dicatat oleh perusahaan, maka selisih jumlah kesalahan tersebut harus dikoreksi menurut catatan perusahaan disertai dengan pembuatan jurnal koreksi.
Lalu poin yang kedua ini kasus yang mempengaruhi saldo kas bank. Bagian A-nya ini menurut catatan perusahaan, lalu bagian B menurut catatan atau rekening koran bank. Bagian pertama menurut catatan perusahaan, penerimaan yang sudah dicatat oleh bank belum dicatat oleh perusahaan. Contoh, transfer bank, jasa giro, hasil inkaso bank. Lalu kesalahan mencatat pengeluaran terlalu besar atau tinggi. Kemudian kesalahan mencatat penerimaan terlalu rendah, pengeluaran yang sudah dicatat oleh bank belum dicatat oleh perusahaan. Contoh, biaya administrasi bank, cek di tempat yang pengambilan uang dari bank tidak mempergunakan cek tapi menggunakan formulir khusus di bank. Lalu berikutnya kesalahan mencatat pengeluaran terlalu rendah. Dan berikutnya lagi, kesalahan mencatat penerimaan terlalu tinggi. Dan yang terakhir, setoran cek yang ditolak atau tidak cukup dana. Lalu kita lanjut ke poin yang ke-B menurut catatan atau rekening koran bank. Pertama, setoran atau penerimaan yang sudah dicatat oleh perusahaan belum dicatat oleh bank. Lalu berikutnya setoran dalam proses, penerimaan tagihan belum disetor ke bank. Lalu kesalahan mencatat pengeluaran terlalu tinggi dan kesalahan mencatat penerimaan terlalu rendah. Kemudian pengeluaran yang sudah dicatat oleh perusahaan belum dicatat oleh bank. Contoh, cek dalam peredaran, kesalahan mencatat pengeluaran terlalu rendah, kesalahan mencatat penerimaan terlalu tinggi. Terima kasih, sekian penjelasan dari materi ini. Saya dari Guru Akuntansi mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.